Wilbert Ye menghela nafas. Jika mereka dengan mudah puas, dua harta pertama pasti akan menjadi miliknya. Pada saat ini, banyak master telah berkumpul di tebing. Mereka melihat harta karun yang terbentang di bawah permukaan tebing, dan hati mereka penuh dengan keinginan, tetapi mereka semua terbatas saat ini. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, panas dari dasar tebing akhirnya menghabiskan kesabaran semua orang, jadi orang-orang berdiri satu demi satu. Sejak aku datang ke sini, aku tidak boleh kembali dengan tangan kosong. Meskipun aku, Andy Liu, tidak memiliki keterampilan yang hebat, dan aku tidak berpikir aku bisa mendapatkan harta karun tingkat ketiga, maka aku akan mengambil langkah selanjutnya dan turun untuk mendapatkan harta karun tingkat misterius kelas menengah. Seorang pemuda berusia 25 atau 6 tahun berdiri, melihat penampilannya yang berpakaian bagus, dia pasti bukan prajurit besar di kaki gunung sebelumnya. Pada tingkat kedua dari tingkat pengecoran nadi, dengan kekuatan ini, dia hanya bisa melihat harta karun di meja panjang kedua, yang merupakan senjata misterius kelas menengah yang disebut kipas bulu. Mata Wilbert Ye berkedip sedikit. Sebagian besar prajurit ini berada di tingkat kedua dari tingkat pengecoran nadi, dan beberapa telah mencapai tingkat ketiga. Ada yang tingkat keempat, tapi itu bahkan lebih jarang. Menurut contoh sebelumnya jatuh ke dalam magma, para pejuang ini akan lebih banyak yang jatuh ke tebing. Andy Liu berjalan keluar dari kerumunan dan segera menarik perhatian banyak prajurit. Mereka berbisik, dan beberapa orang masih mencibir. Andy Liu ini memang sedikit tidak sadar diri. Tapi dia tidak peduli. Dia datang ke tebing dan mendesak kekuatan spiritualnya untuk melompat ke bawah. Dia datang ke tebing kedua yang terbentang, dan dengan mudah mendapatkan harta karun itu. Namun, saat dia akan naik, tiba-tiba lahar menumpuk gelombang api menelannya utuh. Elni terjadi dalam sekejap, dan tidak ada teriakan bahkan untuk waktu yang singkat. Adegan menakutkan seperti itu membuat semua orang berkeringat dingin, dan terlebih lagi, niat untuk mundur sudah dimulai muncul di hati mereka. Ekspresi Wilbert Ye menjadi lebih serius. Dilihat dari dua cobaan ini, krisis di tebing dan krisis di bawah tebing keduanya merupakan tantangan besar bagi mereka yang maju untuk mengambil harta karun itu. Wilbert Ye, bagaimana kalau aku turun dulu dan mengumpulkan harta karun tingkat pertama dan kedua? Aku pikir aku masih memiliki kemampuan itu. Hazel Luo juga sedikit tidak sabar. Hanya membuang-buang waktu untuk menunggu. Jangan khawatir. Jika kita mengambil harta karun tingkat pertama dan kedua sekarang, itu akan berhasil, tetapi itu akan menarik perhatian semua orang di sini. Jika mereka bergabung untuk berurusan dengan kita, kita masih membutuhkan yang ketiga dan harta karun tingkat keempat. Meskipun kata-kata Wilbert Ye tidak menyenangkan, faktanya ada di depan mereka, dan ini adalah masalah besar yang mengelilingi beberapa orang. Apakah maksudmu kita dapat langsung merebut harta karun dari peringkat ketiga dan keempat, dan kemudian mengejutkan orang banyak sebelum mengambil harta karun dari peringkat pertama dan kedua? Hazel Luo bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Wilbert Ye masih berpikir, tetapi pada saat ini Jade Yu berdiri dan berkata, aku tidak berpikir bahwa gelang kristal putih sangat langka, itu hanya tingkat rendah dari tingkat misterius, hanya dekorasi. Bisakah kamu melihat harta karun di meja ekstensi tingkat kedua? Wilbert Ye sangat terkejut. Umumnya, harta karun tingkat kedua hanya dapat dilihat dengan jelas oleh tingkat pengecoran nadi tingkat kedua. Sementara Jade Yu hanya memiliki tingkat pembekuan darah tingkat kelima. Dan Wilbert Ye dapat menyimpulkan bahwa Jade Yu tidak dapat memiliki kesadaran spiritual yang kuat seperti dirinya. Itu semua keterampilan yang aku pelajari dari guruku. Jade Yu menjawab dengan samar. Melihat bahwa dia tidak menyembunyikan cintanya pada barang kipas bulu, Hazel Luo bertanya balik, oh. Bukankah kamu baru raja mengatakan bahwa alat roh non peringkat bumi atau harta roh tidak dicuri? Sekarang kamu menyukai kipas bulu kelas menengah. Kupikir aku bisa melihat sisi Jade Yu, tapi dia tidak menyangka asteris dia berkata, hei, kipas itu bagus, dan aku juga tertarik.
Meskipun item ini adalah senjata misterius kelas menengah, itu sangat spektakuler. Aku sangat menyukainya. Wilbert Ye mengungkapkan pendapatnya, yang langsung mengundang cemoohan. Mati demi itu. Tingkat ke-6 pembekuan darah. Bahkan dengan basis kultivasi seperti itu, masih ingin turun ke jarak 4 atau 500 meter di bawah tebing. Aku khawatir aku hidup dalam mimpi, kan? Seorang seniman beta diri tingkat kedua penempaan pembuluh darah tidak menyembunyikan penghinaannya terhadap Wilbert Ye. Menurut pendapatnya, sudah cukup bagi seseorang seperti Wilbert Ye untuk berdiri di tepi tebing dan melihatnya. Dalam 5 tahun, apakah kamu mau mencoba lagi? Mendengar ini, Wilbert Ye tampaknya acuh tak acuh, tetapi Hazel Luo cemberut di dalam hati, dan langsung membantah sebuah kalimat. Pada saat yang sama, tekanan dari alam tingkat ketiga dilepaskan, dan seniman bela diri itu menggigil. Aku tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di sini. Prajurit itu menoleh dan tidak berani menatap Hazel Luo. Hazel Luo tidak begitu mengerti mengapa Wilbert Ye menyukai kipas bulu, tapi dia tidak bisa bertanya lebih banyak, dia hanya melihat bagaimana Wilbert Ye menyelesaikannya. Harta karun tingkat pertama dan kedua, kita hanya bisa mengambil salah satunya, terlalu banyak akan membunuhmu. Wajah Wilbert Ye serius, meskipun dia tampak seperti remaja, dia tampak sangat dewasa dan stabil. Kalau begitu ambil kipas bulu, aku tidak keberatan. Hazel Luo pertama kali mengungkapkan sikapnya, sedangkan Wulda Zhou, dia mengikuti saran Wilbert Ye di sepanjang jalan, dan akhirnya setuju. Aku akan turun. Hazel Luo berjalan ke tepi tebing, melihat magma di bawah, dan tiba-tiba merasakan krisis. Namun, Wilbert Ye menariknya kembali, matanya yang seperti elang melirik ke banyak prajurit di kedua sisi tebing, dan menggelengkan kepalanya diam-diam. Di antara kami berempat, kamu memiliki kultivasi tertinggi, jadi kamu harus tinggal di sini untuk bertarung dalam pertempuran, dan harta di bawah biar aku yang ambil. Apalagi, aku baru saja merasakan bahwa ada aura yang sangat tersembunyi di sini, dan kekuatannya mungkin tidak jauh berbeda darimu. Hazel Luo sedikit terkejut. Persepsinya luar biasa di antara para prajurit dengan level yang sama, tetapi dia belum pernah menemukan prajurit tersembunyi yang disebutkan Wilbert Ye. Aku pikir setelah aku turun, seseorang pasti akan bersaing denganku. Kamu di sini untuk bertarung, jangan khawatir tentang hal-hal berikut, percayalah, bisik Wilbert Ye. Setelah berpikir sebentar, Hazel Luo mengangguk dan hanya bisa setuju. Hati-hati. Hazel Luo menginstruksikan dengan tatapan khawatir. Mengerti. Setelah Wilbert Ye selesai berbicara, dia tersenyum ringan, dan ketika Hazel Luo perlahan mundur, dia berdiri di tepi tebing, mengambil napas dalam-dalam, sedikit rileks, dan melompat turun dengan tiba-tiba. Lompatan ini segera menarik ejekan semua orang. Di tingkat pembekuan darah tingkat 6, dia masih berani melompat turun. Berani bertaruh dia pasti tidak akan bisa turun 150 kaki. Seorang seniman beta diri di sisi yang berlawanan tertawa, suaranya keras, dan dia tidak bermaksud menyembunyikan sama sekali tidak perlu menyembunyikan penghinaannya di depan tingkat pembekuan darah tingkat 6. 150 kaki. Itu terlalu banyak, 120 kaki, dan paling banyak 120 kaki, dia akan dibakar menjadi abu. Seorang prajurit melambaikan tangannya pada pria sebelumnya dan mencibir. Itu masih 120 kaki. Jika dia bisa turun hingga 120 kaki, aku bisa melompat ke lava dan berenang. Seorang pemuda melipat tangannya dan berkata dengan bangga. Hahaha, kerumunan tertawa lagi. Dasar sial memandang rendah orang. Hazel Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghunus pedang di tangannya. Hanya dengan cara ini kelompok orang ini bisa diam. 170 kaki. Aku tidak tahu siapa yang berteriak, tawa asli berhenti tiba-tiba, dan wajah mereka menunjukkan warna yang luar biasa, mengira mereka salah dengar. Bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa turun ke 170 kaki? Sekelompok orang melihat ke bawah. Lebih dari 240 kaki,
telah mencapai tebing-tebing tingkat pertama. Ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat bahwa Wilbert Ye telah mencapai peti harta karun pertama, tetapi dia terhenti. Bagaimana ini mungkin? Sekelompok orang tercengang. Menurut spekulasi normal, orang yang mencapai tingkat pembekuan darah ke-6, itu akan mencapai ke 100 saja. Sekarang dia telah mencapai 150 kaki, jika dia turun ke 200, 4 atau 50 kaki. Dia benar-benar masih turun. Sekelompok orang saling memandang, dan melihat Wilbert Ye memegang tepi tebing dengan satu tangan, merentangkan tangan lainnya dengan tangan lainnya, dan jari-jari kakinya menunjuk ke tebing. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual. Semua orang memandang Wilbert Ye, yang sedang menuruni tebing dalam postur ini, dan hatinya sudah penuh dengan gelombang. Dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual dalam dirinya. Apa yang mendukungnya dalam gerakan ke bawah yang terus-menerus hanyalah kekuatan fisik murni. Hazel Luo baru saja mengetahui bahwa Wilbert Ye tidak menggunakan kekuatan spiritualnya. Meskipun dia telah melihat Wilbert membunuh badak berkulit besi sebelumnya, dia tahu bahwa dia sangat kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Wilbert Ye dapat mencapai langkah ini. Begitu dia mendekati permukaan tebing, dia merasakan kekuatan pembakaran yang kuat. Tanpa dukungan kekuatan spiritual, bahkan jika dia melangkah, akan sulit baginya untuk bertahan. Belum lagi sampai 245 kaki. Orang ini benar-benar. Wulda Zhou juga tampak sangat bersemangat, dan bergumam, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Wilbert Ye memiliki kekuatan seperti itu benar-benar mengagumkan. Di sisi lain, mata Jade Yu berkedip, menatap Wilbert Ye, sedikit menyipitkan matanya. Wah! Dengan semburan seru, kaki Wilbert Ye akhirnya mendarat di saat yang bersamaan. 489 kaki. Seorang pejuang tingkat pembekuan darah tingkat ke-6, menggunakan kekuatan fisik murni, turun ke permukaan tebing yang panjangnya hampir 500 meter, Elni tidak terduga bagi Hazel Luo, Wulda Zhou dan orang lain yang berhubungan dekat dengan Wilbert Ye. Prajurit bernama Mosa itu tersipu. Dia pikir Wilbert Ye bahkan tidak bisa turun 120 kaki, tetapi pada kenyataannya dia memberinya tamparan keras. Bocah sialan, bagaimana dia bisa turun hingga jarak hampir 500 kaki? Mosa mengepalkan tangan dengan kedua tangan dan menggertakkan giginya dengan tak percaya. Dia mendapatkan harta itu, tanpa mengalami luka-luka. Mendengar ini, semua orang melihat ke bawah dan melihat Wilbert Ye memegang kipas, matanya penuh kegembiraan. Langkah ini membuat semua orang semakin iri. Orang ini luar biasa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Harta tingkat ketiga tidak mudah diperoleh. Kita tidak boleh terlalu ambisius, ambil saja yang kedua. Semua orang sadar, mereka hanya menetapkan tujuan mereka begitu besar hingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, kamu tidak akan bisa makan dagingnya, dan supnya akan diminum. Seorang prajurit kurus berjalan keluar dari timnya sendiri, melirik ke bawah, dan kemudian berbalik dan berkata, aku akan melawan anak ini. Kalian di sini menonton saja dan ketika aku mendapatkan harta itu, jika ada yang berani untuk menyerang, bunuh mereka semua. 7 atau 8 prajurit di belakang semuanya menganggukkan kepala, sangat luar biasa bisa menggabungkan 7 atau 8 orang dalam satu tim di sini. Setelah berbicara, prajurit kurus mendesak kekuatan spiritualnya untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian melompat turun. Kecepatannya cukup cepat. Dia pertama kali turun 240 atau 50 kaki, dan kemudian melirik gelang kristal putih di atasnya, tapi dia tidak menunjukkan banyak minat, kemudian sepanjang jalan ke bawah, terus untuk menempel ke dinding gunung. Orang itu turun, tidak, saudara Wilbert Ye tidak bisa menghadapinya, aku harus turun dan membantunya. Wulda Zhou tampak sangat cemas ketika dia melihat prajurit kurus itu turun, karena orang itu telah mencapai tingkat kedua tingkat pengecoran nadi, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Meskipun Wilbert Ye telah membunuh badak berkulit besi, dia adalah binatang buas, dan kecerdasannya belum diaktifkan.
Terlebih lagi, Wilbert Ye tidak dalam situasi berbahaya seperti dia sekarang. Benar-benar tidak. Hazel Luo menghentikannya dengan keras, tatapan matanya sedikit serius, dan dia menasihati, medan di bawah sangat berbahaya, dan tebing yang terbentang tidak cukup untuk satu orang. Jika mereka berdua bertarung, mereka pasti akan dekat dengan tebing. Jika kamu pergi lebih jauh ke bawah, aku khawatir seluruh situasi akan menjadi kacau. Melihat Wulda Zhou yang masih khawatir, Hazel Luo yang mengenal Wilbert Ye dengan baik, kemudian menghiburnya, jangan khawatir, dia bukan lawan Wilbert Ye. Wulda Zhou menghela nafas dan berhenti berbicara. Pada saat ini, semua orang berada di dekat tebing, mencoba untuk melihat pemandangan di bawah. Tingkat pengecoran nadi kedua melawan tingkat keenam dari alam pembekuan darah, ini menarik. Diperkirakan anak itu hanya akan dipukuli. Jika dia pintar, dia harus menyerahkan harta itu untuk bertahan hidup. Kurasa tidak, berdasarkan penampilan sebelumnya saja, dapat dinilai bahwa anak ini luar biasa. Sekalipun kekuatan spiritualnya tidak kuat, dia tidak lemah secara fisik. Mungkin dia bisa kembali dengan harta karun. Semua orang berbicara banyak, dan pada akhirnya, mereka semua memegang pendapat mereka sendiri, tetapi mereka semua ingin melihat bagaimana Wilbert Ye, yang hanya berada di tingkat keenam dari ranah pembekuan darah, akan berurusan dengan tingkat pengecoran nadi tingkat kedua yang mengancam. Nak, namaku Max Han. Jika kamu telah berada di pegunungan Tianyun sepanjang tahun, kamu pasti pernah mendengar namaku. Wilbert Ye menggerakkan sudut mulutnya dan berdiri di permukaan tebing yang memanjang dengan kedua kakinya perlahan mendekat. Berharap untuk meninggalkan lebih banyak kelonggaran untuk menyesuaikan posturnya kapan saja. Dia memandang Max Han dengan ekspresi bingung, seolah-olah dia sedang melihat orang yang terbelakang mental. Lihat berapa umurku. Apakah kamu pikir aku terlihat seperti seseorang yang telah berada di Gunung Tianyun sepanjang tahun? Sedangkan namamu, maafkan ketidaktahuanku, aku belum pernah mendengarnya. Orang menghormatiku, dan aku akan menghormati, tetapi jika seseorang dengan sengaja ingin mengambil sesuatu dan mempermalukanku, maka aku akan membayar kembali 100 kali lipat. Ini adalah prinsip perilaku Wilbert Ye. Max Han sangat marah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia sangat menyadari situasinya saat ini, meskipun dia lebih kuat dari Wilbert Ye. Jadi jika kamu tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, maka jangan menggunakannya. Bagaimanapun juga, menyelamatkan hidupmu adalah hal yang paling penting. Nak, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Selama kamu memberiku kipas di tanganmu, aku akan melepaskanmu. Bagaimana? Wilbert Ye mencibir dan membalas, jika aku jadi kamu, aku akan melemparkan tangan dan kakiku ke magma ini sekarang. Kamu memiliki wajah untuk mengatakan omong kosong seperti itu memalukan. Itu membuat Max Han sangat marah, dan kemarahan yang dia coba kendalikan juga meletus saat ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, wah, aku pikir kamu sudah bosan hidup, jika kamu bisa naik dari sini. Maka aku, Max Han tidak akan lagi terlibat dalam pegunungan Tianyun ini. Wilbert Ye tidak peduli sama sekali, dia acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, apa hubungannya denganku? Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung, mengapa ada begitu banyak omong kosong? Max Han mencibir, berpikir bahwa Wilbert Ye sedang berbicara pada dirinya sendiri, seorang seniman beta diri kecil di tingkat keenam pembekuan darah. Dari mana dia mendapatkan modal untuk mengancamnya Max Han? Tampaknya meskipun tangan dan kakimu bagus, otakmu tidak terlalu pintar. Jika ini masalahnya, maka aku, Max Han akan memenuhimu. Ketika aku menjatuhkanmu ke dasar magma ini, kipas bulu secara alami akan mengikuti jalan aslinya. Begitu suara itu jatuh, Max Han mengangkat tangannya, menusuk tebing, dan mengeluarkan suara bobo dari tubuhnya. Dia bergegas. Yang disebut denyut nadi mengacu pada persiapan sebelum denyut nadi dibuka selama pertempuran. Wilbert Ye menyipitkan matanya dan menatap Max Han. Meskipun dia tidak tertarik dengan kemampuan Max Han,
dia akan dengan senang hati melakukannya jika dia bisa membunuh. Wah, sejujurnya, aku telah mengembangkan pembuluh darah sebelum mencapai tahap penempaan pembuluh darah, dan sekarang aku telah membuka 3 pembuluh darah pada tahap penempaan pembuluh darah. Begitu suara itu jatuh, seluruh tubuh Max Han meledak 3 kali berturut-turut, yang juga berarti dia membuka 3 pembuluh darah sekaligus. Dia dapat membuka 3 pembuluh darah di tingkat kedua dari ranah tingkat pengecoran nadi. Harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan orang biasa, dia memiliki modal kesombongan. Tapi Wilbert Ye tidak termasuk. Suara mendesing. Max Han, yang telah membuka 3 pembuluh darah, menjadi sangat fleksibel di otot dan tulangnya. Dia hanya mengangkat kakinya dan muncul di depan Wilbert Ye saat berikutnya. Dia menyeringai, tetapi tatapan matanya sangat ganas, dan ada aliran darah yang samar, merupakan keinginan dan keserakahan. Aku akan menggunakan pukulan ini untuk memberitahumu bahwa seorang prajurit tingkat rendah yang hanya mencapai ranah pembekuan darah tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk harta spiritual di tanah ciptaan. Saat kata-kata itu selesai, dia membanting tinjuan dengan aura dan membantingnya ke wajah Wilbert Ye. Anak itu sudah berakhir. Sejauh yang aku tahu, Max Han telah mengembangkan 3 lapisan otot dan pembuluh darah sejak lama, ditambah dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Pukulan ini penuh dengan ribuan pon kekuatan. Mungkin memblokir pukulan kuat ini. Mata semua orang tidak menyembunyikan ejekan mereka terhadap Wilbert Ye. Seorang bocah bodoh yang tidak mengerti apa-apa, berpikir bahwa dia bisa mengambil harta itu ketika dia turun. Apakah dia melupakan akhir tragik dari orang-orang itu sebelumnya? Mata Wulda Zhou menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Dia sekarang berada di tingkat pengecoran nadi pertama, dan dia juga telah membuka pembuluh darah. Dia bisa merasakan kekuatan kuat yang dibawa oleh pembuluh darah. Kekuatan ini, bahkan jika mencapai ranah pembekuan darah 9 kali lipat benar-benar tak terbendung. Hanya Hazel Luo yang memiliki senyum yang tidak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Bodoh. Nada suaranya dingin, seolah mengejek. Bang. Di bawah tatapan bercanda semua orang, tinjuan Max Han dengan 1000 pound sudah dekat dengan wajah Wilbert Ye. Namun, tinju kuat itu tidak terus bergerak maju, tetapi tiba-tiba berhenti. Apa yang telah terjadi? Semua orang saling memandang, tidak tahu mengapa. Mata Jadeyu sedikit menyipit, meski dipisahkan oleh jarak hampir 500 meter, dia bisa melihat adegan keduanya saling bertarung. Pada saat ini, borgol Max Han telah terbuka, dan dahinya meneteskan keringat, dan butiran besar keringat jatuh di wajahnya yang merah darah. Tinjunya berhenti pada jarak hanya 3 inci dari wajah Wilbert Ye, jarak yang begitu kecil. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, dia bisa mencapainya. Hanya saja pergelangan tangannya telah digenggam erat oleh tangan.